Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Elmel Clinton. Pada video kali ini saya akan share tentang budgeting dan juga KPI. Ya, langsung aja kita masuk ke materinya. Di sini kalau di budgeting itu sebenarnya gampang aja ya. Misalnya kita bisa siapkan budget 500.000, teman-teman bisa siapkan budget 500.000 per bulannya untuk investasi mengiklankan produk yang teman-teman jual itu atau mengumpulkan data ya. Jadi Anda bisa mulai dengan 500.000 per bulan untuk budgetnya. Kemudian mulai dari budget yang kecil dulu ya kalau teman-teman baru pertama kali beriklan, misalnya 25.000 atau 50.000 per hari ya. Nanti kemudian dievaluasi untuk awal biasanya kita optimasi dari sisi kreatifnya dulu ya supaya kreatif kita itu menarik. Oke. Nah, di sini untuk formasinya ya ini yang teman-teman bisa cobain adalah 112. 112 itu apa? Di sini campaign-nya 1, adsense-nya 1, iklannya 2, ad-nya 2, kayak gitu. Ya, itu untuk formasi yang pertama yang teman-teman bisa coba kalau budgetnya 25.000. Tapi kalau misalnya budgetnya 50.000, teman-teman bisa coba dengan formasi 113, yaitu campaign-nya 1, adsense-nya 1, kemudian ad-nya ada 3, kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk dari segi budgeting ini bisa kayak gitu aja ya, teman-teman bisa mulai dari yang kecil dulu. Nanti kalau misalnya udah 100.000 ya teman-teman bisa tambahin aset-nya ataupun dengan formasi ini dengan formasi 113 ini bisa untuk 100.000 atau 200.000 ya. Ini masih bisa dibilang lumayan bagus untuk teman-teman kalau misalnya baru beriklan ya. Nah, oke itu dia untuk formasi budgeting ya. Agak terlalu ribet. Sekarang kita masuk nih di yang key performance indicator. Ya, jadi KPI ini adalah key performance indicator atau sebenarnya KPI itu lebih ke planning kita ya. Kita plan untuk bisa menghasilkan campaign yang profitable. Nah, oke mungkin saya ini dulu ya. Bahas KPI ini mungkin agak susah ya. Intinya ya kita buatlah KPI yang kalau semua KPI-nya itu tercapai, ya, kita untung. Wah, kok kita untung sih. Ya, jadi kita untung ya. Kalau misalnya KPI-nya tercapai itu kita untung. Nah, paling gampang sebenarnya kita tinggal lihat aja cost per sale-nya itu harus kurang dari profit per sale-nya. Misalnya kalau kita jualan satu produk itu 100.000, profit kita misalnya 500.000 atau 1 juta. Nah, ini kan kita udah untung. Intinya kita bisa buat yang kayak gitu aja. Oke, next. Nah, di sini ya ada catatan ya. KPI ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan produk yang kita jual ya. Jadi misalnya kalau kita jual rumah 300 juta, komisinya 6 juta ya, kita bisa buat KPI cost per sale-nya itu di 300.000 sampai 500.000 ya. Atau kalau kita jual rumah 1 miliar, kita komisinya kan 20 juta. Nah, kita bisa cost per sale-nya itu kita bisa taruh di 1 juta sampai 5 juta ataupun mungkin ada yang kalau teman-teman mau bisa ya udahlah saya mau 100 juta juga nggak apa 10 juta juga nggak apa-apa misalnya untuk cost per sale-nya kayak itu. Jadi ini semuanya fleksibel ya tergantung kita mau untung berapa. Nah, di situ kita buat KPI-nya. KPI Simple Meta Ads. Nah, di sini saya punya apa ya? Beberapa KPI ya yang bisa dengan KPI yang ini itu kalau teman-teman pakai itu untuk profitnya misalnya kalau teman-teman jual produk yang profitnya 500.000 itu udah untung ya pakai KPI yang ini. Nah, KPI yang pertama itu biasanya kita lihat di CTR-nya ya, CTR link click ya nanti teman-teman bisa cek di dashboard ya. Itu kurang dari 2% itu kita harus perbaiki kreatif ya. Kalau misalnya CTR kita kurang dari 2%, kita harus perbaiki kreatifnya atau ganti audiens. Tapi biasanya kebanyakan memang ganti kreatif ya. Kemudian klik jadi real chat. Nah, klik jadi real chat itu apa? Misalnya nih, ada orang yang klik iklan kita 100. Nah, yang chat kita di WA itu ada 50. Nah, ini kalau misalnya kurang dari 50 berarti uh, kita di bawah KPI nih, kurang dari 50. Nah, ini kita bisa perbaiki kalimat sapaan. Ya. Kemudian real chat yang jadi qualified lead-nya itu kurang dari 30%. Misalnya ada tadi 50 chat yang masuk itu
30%-nya atau kurang dari 15 nih yang jadi qualified leads. Qualified leads itu apa sih? Qualified leads itu adalah leads yang kira-kira ya, kalau misalnya kita jual produk kita, dia itu target market kita, ya. Kalau qualified leads ini, kalau misalnya nggak qualified leads itu, dia bukan target market kita. Misalnya kalau saya jualan, contoh ya, saya jualan tutorial SEO atau e-course SEO. Nah, kalau ada orang datang ke saya, dia bilang, Mas, bisa nggak kalau jasa SEO? Nah, ini dia bukan qualified leads ya. Kalau kayak gitu, karena ya saya nggak buka jasa jasa SEO ya. Jadi itu bukan qualified leads untuk e-course SEO saya, untuk kelas online SEO saya. Jadi qualified leads ini adalah misalnya ada orang yang kalau teman-teman jual rumah ya, mungkin ada orang yang dia budgetnya sebenarnya nggak cukup ya untuk membeli rumah yang teman-teman jual. Nah, ini berarti bukan qualified leads ya. Nah, qualified leads jadi purchase ya, kurang dari 10% perbaiki customer service atau teknik closing ya, teknik closing. Nah, di sini itu misalnya ada qualified leads-nya ada 10, berarti minimal satu orang harus beli produk yang teman-teman jual. Jadi kalau misalnya kurang dari itu berarti ya teman-teman harus, nah ini bisa dibilang sangat kecil ya, harusnya kalau misalnya qualified leads-nya 10 ya, teman-teman minimal harusnya bisa 30% ya. Apalagi mungkin teman-teman mungkin udah di apa, udah bekerja di bidang sales ya, harusnya pasti kalau udah dapat leads yang bagus ya, teman-teman bisa konversi lebih tinggi lagi. Nah, di sini karena saya kurang jago ya di bidang misalnya langsung penjualan langsung gitu, makanya di sini saya taruh 10% aja. Tapi dengan KPI ini kalau teman-teman pakai itu udah untung ya, kalau misalnya produk yang teman-teman jual itu eh, untungnya ya, profitnya itu di 500.000. Oke, next. Nah, kita demo KPI-nya ya. Kalau cuman lihat-lihat kayak gini kayaknya aduh bingung banget nih. Oke, langsung aja kita demo KPI-nya kayak apa, kayak gini ya contohnya. Nah, di sini misalnya budget iklannya itu 500.000 ya. Kemudian nanti, nah teman-teman di sini yang paling penting sebenarnya kita di cost per sales-nya ini ya. Teman-teman tuh mau cost per sales-nya itu berapa ya. Mau cost per sale-nya ini berapa, misalnya kalau teman-teman jual produk 500.000, mau cost per sale-nya berapa? Apakah teman-teman udah puas dengan 125.000 ya, untungnya berarti berapa tuh? 375 ya, untungnya 375, 375.000. Nah, kalau saya, oh saya kurang puas nih, saya mau buat GPS saya sendiri, saya mau cost per sale-nya itu ya 100.000 ya, untuk uh, yang komisinya 500.000, berarti teman-teman untung 400.000 setiap terjadi penjualan. Ya, misalnya teman-teman pakai ini. Nah, kalau teman-teman mau KPI-nya kayak gini, itu dia harus kayak gini. Ya, tadi CTR-nya 2%, chat WA per kliknya itu 50%, qualified leads dengan chat WA-nya itu 30%. Dan di sini untuk sales ke qualified leads-nya itu di 17%. Kalau teman-teman mau cost per sale-nya 100.000. Nah, bisa nggak kalau cost per sale-nya 50.000? Sikat ya. Berarti kalau mau cost per sale-nya itu 50.000, teman-teman harus di sini. Teman-teman harus mengkonversi qualified leads-nya itu jadi sales di 33% ya. Di sini misalnya qualified lead-nya 30, teman-teman jadi sales itu ada 10, yang terjadi penjualan ada 10 kayak gitu. Jadi bisa di adjust sendiri tergantung teman-teman mau dapat untung berapa kayak gitu ya. Nah, oke, di sini misalnya saya ambil yang 5 aja dan ya. Kita 5 kita biar gampang hitungnya ya. 5 100.000, oke. Ya, dari sini teman-teman bisa misalnya di sini kalau misalnya, nah ini kan plan ya, ini planning awalnya ya, planning awalnya atau KPI awalnya tuh kayak gitu. Jadi teman-teman iklan iklan 500.000 itu udah profitnya 2 juta ya. Nah, misalnya nih setelah teman-teman beriklan ternyata hasilnya kayak gini. Contoh misalnya teman-teman buka 300 ya. 300 di sini 100
Ya, ya. Qualified leads-nya oke. Qualified leads-nya misalnya ya, di sini itu 8 misalnya. Yang jam 8 nih. Kita terus misalnya setelah teman-teman beriklan itu hasilnya kayak gini. Ya, budgetnya 500.000, kliknya 300, di sininya. Nah, ini kan KPI-nya yang ini ya, yang di sini. Nah, sedangkan yang hasil ini itu di sini. Oke, misalnya CTR-nya teman-teman itu tercapai ya, misalnya. Chat WA-nya ini masih kurang nih. Harusnya kan KPI-nya 50%. Nah, di sini teman-teman dapatnya oke, mungkin kita masukin aja ini nggak tercapai, ini nggak tercapai. Ya, ini nggak tercapai. Kemudian ini juga nggak tercapai. Ya, dari sini teman-teman bisa lihat kalau teman-teman ini bisa dibilang masih untung ya, tapi untungnya itu belum sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Ya, di sini teman-teman masih cuma dapat untungnya 1,5 juta. Nah, kalau yang kayak gini, ini yang perlu dioptimasi. Ya, ini yang perlu dioptimasi. Misalnya teman-teman, oh saya mau optimasi, berarti teman-teman bisa optimasi di sini. Ya, chat WA per kliknya teman-teman optimasi bisa diangkat sini, kemudian di sini di qualified leads-nya ini bisa ditingkatin juga ya tingkat conversion-nya. Misalnya teman-teman yang tadinya di sini kan masih belum tercapai 10% ya, baru 10%. Misalnya teman-teman oke, teman-teman teknik closing-nya diperbaiki lagi atau di follow up lagi customer-customernya. Misalnya teman-teman dapat 7 aja, itu udah sini qualified leads-nya teman-teman udah gede ya. Nah, kalau kayak gini kan teman-teman udah untung berapa tuh? Udah untung 3 juta ya. Dengan budget yang sama di planning ya teman-teman udah untung 3 juta. Nah, ini yang kalau udah kayak gini ya udah berarti kalau saya ya yang paling penting itu adalah ini ya, cost per sales-nya ini yang paling biaya utamanya. Jadi kalau misalnya kayak gini nggak apa-apa ininya nggak tercapai ya. Yang penting itu udah ini udah untung ya di sini. Yang misalnya cost per sales-nya tadi 100.000, terus pas kita ngiklan ternyata kita dapat cost per sales-nya di angka 71.000 ya. Berarti kita udah untung banget nih, udah melebihi dari target KPI atau planning kita di awal. Oke, mungkin ya itu aja untuk di sini ya di KPI ini. Nah, gimana caranya kalau kita mau KPI untuk kayak di sini saya akan coba untuk ini ya. Gimana sih caranya kita masukin dari dashboard kita ke KPI ini ya kayak gitu. Di sini misalnya saya ganti jadi saya kan jualan Express SEO tuh. Express SEO. Oke, di sini Express SEO itu 500.000 ini gitu. Nah, saya mau cost per sale saya tuh di 20.000 ya, 20.000. Berarti di sini saya update dulu. Kalau yang SEO itu saya kayaknya 67.000. Berarti ini masih kurang nih. Ya, saya berarti saya harus naikin misalnya. Oke, mungkin di sini ada 180 atau 175. Berarti saya mau banyakin dari klik kesetuaannya harus tinggi. Kemudian di sini ada di qualified list-nya juga saya harus tinggi ya. Di berapa nih? 50 dah. Itu atau 30%-an ya. Sini 30%-an. Terus ini, nah kalau di sini masih 5 masih kurang. 10 berarti harus 25 ini. Ya, 20, saya mau 20.000 ya. 20.000 itu berarti saya dapat ROAS-nya di sini 3 ya. 3, sekian. Oke, mungkin 24. 24, 25, 23.
HP ini ROAS-nya 3 ya. ROAS itu apa? ROAS itu revenue ya. Oh, sorry. Bukan ini. Bukan. Nah, ini ROAS-nya tuh sini. Revenue. ROAS itu omset ya per budget ya. 2,9 ya, ROAS-nya di 2,9. Artinya apa? Saya kalau misalnya saya iklan 500.000, saya bisa dapat omsetnya segini. Nah, ini adalah KPI saya ya, yang saya mau capai. Artinya di sini kalau bisa dilihat berarti oh ininya harus tinggi ya, dari yang qualified leads-nya itu saya harus konversi di 44% kalau misalnya mau dapat kayak gini. Nah, ini karena cost per qualified leads-nya eh, mahal ya. Oke, kayaknya kalau ini dia CPC saya itu harusnya jangan segini ya. Ini terlalu ekstrim. Ya, fit dari itu 250, tapi qualified leads-nya harusnya lebih bisa lebih tinggi ya. Ya, oke. Qualified list-nya di 5. Ini cost per sale-nya. Ini kita hapus dulu ya. Hapus. Oke, kita hapus. Nah, asalnya campaign ini kan campaign planning kita kayak gini ya. Jadi di sini kita udah dapat ROAS-nya 3. Ya, ROAS-nya 3. Profitnya segini kalau saya ngiklan 500.000. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya kita mau memasukin ya yang hasil dari dashboard iklan ke dalam KPI kita ya. Di sini kita masukin sini. Oke, langsung aja. Pertama kita ini dulu ya, kita kesin copy ke sini. Kemudian nanti bisa kita ya di sini. Nah, di sini adalah uh, campaign saya di sini berarti kita lihat kliknya 15 ya. Di sini budgetnya berapa? Ya, jadi di sini saya copy aja ya. Budgetnya segitu, kliknya 15, profitnya udah ini oke. 15 kemudian baik. Nah, ini message yang masuk itu ada 12. Qualified hits-nya itu ada 8. Nah, ini ada di sini ya teman-teman. Jadi kemarin saya udah ada ini. Qualified list-nya itu ada 8. Yang nggak qualified itu ada dari 12, yang nggak qualified itu ada 4 ya. Oke. 8, salesnya 2. Ya, salesnya 2. Nah, di sini ya. Budget iklan segini, omsetnya segini ya di sini. Ah, saya tambahin aja di sini Pak. ROAS ya. Paham ya. ROAS itu revenue per cost. Sini 3,1 ya. Nah, oke, di sini nanti saya dapat kayak gini nih. Berarti nanti kita lihat di sini. Oke. CTR-nya udah lebih dari 2 belum? Nah, kita lihat lagi di sini CTR-nya. CTR-nya. Nah, ini CTR-nya CTR link klik ya. Itu masih 1,88. Berarti di sini kita KPI-nya kita warna merah ya. Ya, kemudian ini CTA chat to kliknya ini hijau ya, 80. 80 ini kan lebih gede dari 70 dari yang kita planning. Kemudian ininya juga lebih gede dari yang kita planning. Ya. Qualified list-nya ini dari qualified list ke salesnya masih 25, berarti masih kurang. Harusnya kalau mungkin dapat 3 ya, kalau 3 baru
lebih bagus lagi ya. Nah, di sini saya kemarin cuma dapat 2 sales aja. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini udah sesuai dengan ya KPI yang kita buat ini, planning yang kita buat ini. Jadi kalau misalnya ini kan budgetnya 41.000 nih. Kalau misalnya budgetnya 500.000, berarti nanti ininya harus kita isi lagi ya, kita update lagi ininya. Tapi itu bisa mirip-mirip dengan yang ada di planning kita ini. Nah, di sini kan cuman yang budget kita di 41.000 aja atau 42.000 kayak gitu. Oh ya, ini apakah ini works ya untuk dari segi ininya ya. Di sini saya mau liatin ininya ya. Nah, ini ada kemarin tuh ada 2 yang lunas ya. Di sini dia udah bayar ya. Di sini dia udah bayar itu. Mas, ini saya udah beli ya, dan ini dia udah praktek juga ya. Kemarin dia masuk di posisi halaman 7 ya punya dia. Kemudian yang ini juga, yang ini dia udah bayar ya. Saya tahu dia bayar dari mana karena di sini yang dia beli itu di sini terjadi penjualan ini ya. Ada WA di sini. Dia terjadi ada data penjualan di dashboard ini saya, Mayer saya ya. Ya, itu terjadi ada 2. Kemudian yang di sini ya, tindak lanjut, di sini ada ini perintis interior. Dia nggak ada ininya. Tapi di sini nama itunya, nama WA-nya itu ini. Ya, jadi dia jualan interior ini sebenarnya dia uh, cocok banget nih kalau dia mau belajar SEO ya. Kan saya udah follow up, dia nggak mau. Ini juga saya udah follow up, nggak ada ini ya, nggak ada balasan lagi. Oke. Kemudian ada prospek yang lain itu ada jual panel beton. Ini saya pelajari dulu. Kemudian yang ini juga sama ini jasa template website ya. Ini dia lumayan tertarik sih sebenarnya. Tapi dia nggak jadi beli ya udah. Tuh ya prospeknya ada ini ada 6 di sini, ada 8 sama yang di sini ya. Nah, yang nggak prospek itu apa sebenarnya? Yang nggak prospek ini ada juga yang ini ya, dia minta rekomendasi di sini. Barangkali ada rekanan ya. Oke, di sini mulai saya kasih rekomendasi ke si di sini. Berarti kalau misalnya saya mau jual jasa SEO ini pair pasti ya lebih ini lagi ya. Makanya ini si CTW ini sebenarnya cocok untuk yang teman-teman yang jualan di produk mahal atau orang sih tanya-tanya dulu ya. Kemudian di sini ada yang berapa ini buat website ini enggak benar-benar nggak cocok sekali ya. Tapi ada juga yang dia cari-cari jasa SEO ya, misalnya nggak sempat yang mau dikerjain Pak, kirain bisa terima beres ya. Yang ini juga kirain langsung dikerjain ya. Jadi dia apa ya, bukan prospek yang hot ya. Tapi kalau misalnya saya mau tawarin jasa SEO ya bisa aja di sini. Ya, mungkin yang ini yang paling ini ya, paling mungkin kalau misalnya saya ambil untung 1 juta aja untuk di jasa SEO-nya ya berarti ya daun untung gede tuh. Saya dengan budget 41.000 kita bisa dapat untung 1 juta ya. Oke, balik lagi ke sini ya, ke campaign planningnya. Jadi dengan ini kita udah bisa bilang ya campaign kita winning ya, dimana si campaign planning kita ini udah apa hasilnya ini udah lebih bagus dari yang kita planning. Jadi misalnya kalau saya mau berarti kalau saya mau di sini misalnya budgetnya 500.000 deh. Dapat yang juga 1.000 berarti di sini uh, tadi itu cost per kliknya di 2.700. 60. Oh sorry, saya ini biar saya copy aja ini ya. Saya buat 211 sih. Nah di sini itu misalnya 500.000, kemudian kliknya itu di 270.
Kalau di sini cost per tweetnya orang banyak sekali yang bikin. Oh 2.700. Baik, ya. Berarti 250. 2 Pak, buat satu. Oke, sini sekitar itu ya. Sekitar 180, tapi di sini dia 80% ininya uh, ZW-nya 80%, berarti di sini yang itu kali ini persen kali 1,4 qualified leads-nya itu di 67%, berarti di sini sama dengan ini di belum votasinya di sini 25%, berarti di sini sama 96 kali 4. Oke ya, ini udah sama ya. Di sini hasilnya itu ya sampai yang tambah dari 67,5%. Di sini kalian bisa lihat ya, dengan kalau misalnya tadi budgetnya kan 41.000, kalau misalnya budgetnya 500.000, itu jadinya kayak gini. Yang planning saya kayak gini, nah hasilnya itu yang saya dapat kayak gini. Ya, sini hasil yang saya dapat itu lebih, nah di sini lebih 100.000 ya, ini profitnya. Ini karena cost for sale-nya dia di 20.000, lebih murah daripada yang saya planning di awal. Oke, mungkin sampai di sini saja ya terkait dengan budgeting and KPI. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.